Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa dengan gangguan amuk dan perilaku kekerasan. Kasus pertama yang kita pelajari adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan emosi yang mencerminkan campuran perasaan frustasi dan benci atau marah. Hal ini didasari karena keadaan emosi secara mendalam dari setiap orang sebagai bagian penting dari keadaan emosional yang dapat diproyeksikan ke lingkungan, ke dalam diri, atau secara destruktif. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam intervensi keperawatan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Harus menyadari bahwa stres yang dihadapi dapat mempengaruhi komunikasinya. Maka perlu dilakukan bagaimana mengurangi tingkatan keletihan, kecemasan, marah, apatis, dan seterusnya. Kemudian pendidikan klien. Pendidikan diberikan mengenai cara berkomunikasi, cara mengekspresikan marah yang tepat. Kemudian latih asertif. Kemampuan dasar interpersonal yang harus dimiliki oleh perawat, berkomunikasi secara langsung dengan setiap orang, mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak beralasan, sanggup melakukan komplain dan mengekspresikan penghargaan yang tepat. Komunikasi. Strategi komunikasi pada perilaku dengan agresif seperti bersikap tenang, bicara lembut, bicara cara tidak menghakimi, bicara netral dengan cara yang konkret, tunjukkan respek pada klien, hindari intensitas kontak mata langsung, demonstrasikan cara mengontrol situasi tanpa kesan berlebihan, fasilitasi pembicaraan klien, dengarkan klien, jangan terburu-buru menginterpretasikan, jangan buat janji yang tidak dapat perawat tepati. Perubahan lingkungan, menyediakan tempat seperti membaca, program-program untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Tidak berkan perilaku, membuat kontrak dengan klien mengenai perilaku yang dapat diterima, psikofarmakologi, beberapa obat yang bisa dilakukan kolaborasi dengan dokter seperti anti-anxiety, sedatif hipnotik, antidepresan, mood stabilizer, dan antipsikotik. Manajemen krisisnya adalah bagaimana menangani kasus kedaruratan psikiatrik, identifikasi siapa yang menjadi buat timnya, bentuk tim krisisnya, beritahu pada petugas keamanan jika berlaku, jauhkan klien dari lingkungan, lakukan pengekangan jika memungkinkan, pikirkan suatu rencana penanganan krisis dan beritahu tim, tugaskan anggota tim untuk mengamankan anggota tubuh klien. Jelaskan perlunya intervensi kepada klien dalam upaya kerjasama, pengekangan klien jika diminta oleh salah satu ketua tim, berikan obat yang diinstruksikan, pertahankan pendekatan yang tenang, konsisten, tinjau kembali intervensi penanganan krisis, proses kejadian dengan klien lain, staf harus tepat, secara bertahap integrasikan kembali klien dan lingkungan. Pengekangan fisik merupakan tindakan keperawatan yang terakhir atau seclusion. Ada dua macam pengekangan secara mekanik, menggunakan manset atau spray pengekang, atau isolasi, menempatkan klien dalam satu ruangan di mana klien tidak dapat keluar atas kemauannya sendiri. Jenis pengekangan mekanik seperti jaket pengekang, camisoles, manset untuk pergelangan tangan, manset untuk pergelangan kaki menggunakan spray. Indikasi kapan dilakukan oleh pengekangan jika perilaku amuk yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, perilaku agitasi yang tidak dapat dikendalikan dengan pengobatan, ancaman terhadap integritas fisik yang berhubungan dengan penolakan klien untuk beristirahat, makan dan minum, permintaan klien untuk pengendalian perilaku eksternal. Pastikan tindakan ini telah dikaji dan berindikasi terapeutik. Pengekangan dengan spray basah dan dingin yang dapat dimobilisasi dengan membalutnya seperti mumi dalam lapisan spray. Lapisan paling dalam terdiri atas spray yang telah direndam dalam air es. Hal ini dilakukan pada perilaku amuk, agitasi yang tidak dapat dikendalikan oleh obat. Kemudian restraint. Tujuannya adalah memonitor alat restraint mekanik atau restraint manual terhadap pergerakan klien. Dapatkan izin dari dokter bila diharuskan karena kebijakan institusi. Kasus selanjutnya adalah resiko bunuh diri.
Bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan individu secara sadar, berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri meliputi isyarat-isyarat, percobaan, atau ancaman verbal yang akan mengakibatkan kematian atau luka yang menyakiti diri sendiri. Risiko bunuh diri adalah risiko untuk mencederai diri sendiri yang dapat mengancam kehidupan. Rentang respon bunuh diri ada suicidal ideation, suicidal intent, suicidal needs, suicidal case goal, suicidal attempt, dan suicide. Diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi adalah risiko bunuh diri. Intervensi keperawatan meliputi bantu klien mengenal masalah yang sedang dialami, bantu klien untuk menurunkan risiko perilaku destruktif, berikan lingkungan yang nyaman safety berdasarkan tingkatan risiko, bantu klien mengidentifikasi dan mendapatkan dukungan sosial, membantu klien mengembangkan mekanisme coping yang positif. Penetelasan medis dan keperawatan adalah dengan terapi farmakologi. Dengan tujuannya adalah agar aman dan selamat, mendapatkan perlindungan, mengungkapkan perasaan, meningkatkan harga dirinya, dan menggunakan cara penyelesaian yang baik. Di antara identifikasi intervensi keperawatan adalah melindungi, merupakan intervensi yang paling penting untuk mencegah klien, meningkatkan harga diri, menguatkan coping, menggali perasaan perawat, membantu klien mengenal perasaannya, menggerakkan dukungan sosial. Untuk itu perawat mempunyai peran menggerakkan sistem sosial klien, baik keluarga, teman terdekat, atau lembaga pelayanan yang lain di masyarakat. Mendiskusikan tentang cara mengatasi keinginan bunuh diri dengan meminta bantuan diri atau keluarga maupun teman. Meningkatkan harga diri dengan cara memberikan kesempatan klien mengungkapkan perasaannya, memberikan pujian bila dapat mengatakan perasaan yang positif, meyakinkan klien bahwa dirinya penting, membicarakan tentang keadaan yang sepatutnya disyukuri, merencanakan aktivitas yang dapat dilakukan. Kemudian tindakan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara mendiskusikan dengan klien cara menyelesaikan masalah, mendiskusikan dengan klien efektivitas masing-masing cara menyelesaikan masalah, mendiskusikan dengan klien cara menyelesaikan masalah yang lebih baik. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.